Hantu KW kali ini akan menceritakan sebuah kisah horor yang sangat mencekam yang dialami oleh seorang mahasiswi asal Bandung. Kos-kosan Melati. Yuli, seorang mahasiswi semester 5 yang sedang mengejar gelar di sebuah universitas negeri di Bandung. Setelah 3 semester tinggal di kontrakan bersama teman-temannya, Yuli memutuskan untuk tinggal sendiri. Yuli ingin lebih tenang, fokus, dan punya ruang pribadi. Pencariannya akan tempat tinggal baru membuat Yuli ke sebuah kos-kosan tua yang terletak di ujung gang kecil di kawasan Dago Atas. Nama tempat itu Kosan Melati. Bangunannya tampak seperti rumah peninggalan zaman kolonial, berdiri, berdinding tebal, berlantaikan keramik kusam, dan jendela kayu yang catnya mulai terkelupas. Suasana di sekitar kosan cukup sepi namun asri, dikelilingi pepohonan besar dan jalan sempit yang jarang dilalui kendaraan. Saat pertama kali datang, Yuli langsung merasakan hawa yang berbeda. Udara di sekitar halaman depan terasa lembab meski matahari sedang terik. Aroma tanah basah dan kayu lapuk menyeruak di sela-sela dinding. Pemilik kos adalah perempuan paruh baya yang ramah. Saat Yuli menanyakan kamar kosong, ia menatapnya agak lama sebelum mengantarnya ke lantai atas. Masih ada satu kamar yang belum diisi. Kamar nomor 8, jawab ibu kos pelan. Saat Yuli bertanya kenapa kamar itu tidak laku-laku, ia hanya tersenyum kaku dan menjawab, "Kebanyakan anak sekarang takut tinggal sendiri." Yuli tertawa kecil, mengira itu hanya soal sugesti. Begitu pintu kamar nomor 8 dibuka, udara dingin menyergap keluar seolah kamar itu tidak pernah dijamah manusia selama bertahun-tahun. Dindingnya berwarna abu-abu pudar, ada bercak lembab di sudut langit-langit, dan jendela kayunya tampak kaku seperti sudah lama tidak dibuka. Tapi Yuli tetap memilih kamar itu. Harga sewanya murah, dan Yuli pikir hanya butuh sedikit dibersihkan. Lagi pula, Yuli bukan tipe orang yang gampang takut, hanya karena cerita kosong tentang rumah tua. Malam pertama berlalu cukup tenang. Yuli sibuk menata barang-barang dan membersihkan kamar hingga larut malam. Lalu tidur dengan tubuh lelah. Tidak ada gangguan apa-apa selain suara serangga malam di luar jendela. Namun, mulai malam kedua, ada hal-hal ganjil yang sulit dijelaskan. Sekitar pukul 2 dini hari, Yuli terbangun karena mendengar suara ketukan samar, pelan, dan datang dari arah lemari pakaian. Awalnya dia pikir hanya suara dari tikus atau kucing yang mungkin masuk melalui atap. Tetapi suara itu terdengar terlalu teratur. 3 kali lalu berhenti. Beberapa menit kemudian kembali lagi. Suaranya seperti datang dari dalam lemari. Yuli memberanikan diri bangun dan membuka lemari itu. Tak ada apa-apa. Isinya hanya pakaian dan beberapa kotak kosong yang belum terisi. Tidak ada binatang, tidak ada tanda-tanda lain. Tapi udara di dalam lemari itu terasa lebih dingin dari suhu ruangan. Jantungnya berdetak lebih kencang saat menutupnya kembali. Malam itu Yuli mencoba mengabaikannya, mengira mungkin hanya kelelahan atau halusinasi sendiri. Namun keanehan itu tidak berhenti. Malam berikutnya,
suara ketukan itu kembali. Kali ini disertai suara isak lirih. Suara tangisan yang sangat pelan, seperti seorang yang menahan perih. Suaranya samar dan datang dari arah yang sama, yaitu lemari. Yuli mencoba menutup telinga dengan bantal, lalu menyetel musik melalui earphone. Tapi suara tangisan itu terdengar seolah menyusup masuk ke dalam pikirannya. Dan anehnya, setiap kali Yuli membuka lemari, suara itu berhenti. Tapi ketika ditutup kembali dan mencoba tidur, suara itu mulai lagi. Seolah ada sesuatu atau seseorang yang terkurung di sana dan ingin keluar. Keesokan harinya Yuli mulai merasa lelah, bukan karena takut, tapi karena tidak bisa tidur dengan tenang. Wajahnya mulai pucat dan kantung matanya menghitam karena kurang istirahat. Di pagi yang mendung itu, Yuli duduk di teras kecil depan kamar sambil menyeruput kopi instan, mencoba menenangkan pikirannya. Ibu kos lewat sambil menyapu, lalu memandangnya cukup lama. "Kamu kelihatan capek, Neng," katanya sambil terus menyapu. Yuli hanya mengangguk, dan dengan ragu Yuli mulai bertanya, "Bu, kamar ini dulu memang kosong lama ya?" Ibu kos mendadak terdiam. Beberapa detik kemudian, ia duduk di kursi di seberangnya. Pandangannya kosong, suara lirih saat mulai berbicara. Kamar 8 itu dulu pernah diisi, namanya Mira, anak perantauan juga. Pintar, pendiam, tapi ada yang aneh sama dia. Lalu ia terdiam cukup lama sebelum melanjutkannya. Dia ditemukan meninggal di dalam lemari, gantung diri. Yuli terhenyak, tubuhnya merinding, tapi sebelum Yuli bisa bertanya lebih lanjut, ibu kos buru-buru berdiri. "Lupakan saja, jangan terlalu dipikirkan, sudah lama itu, biarkan tenang," katanya lalu masuk ke rumahnya. Tapi rasa penasaran di dalam hatinya justru semakin membesar. Di malam yang sama, Yuli iseng mencari-cari informasi dari penghuni lama kosan. Salah satu dari mereka adalah Kak Badil, mahasiswa tingkat akhir yang tinggal di lantai bawah. Saat Yuli menceritakan apa yang dia alami, wajahnya langsung berubah. "Lu tinggal di kamar 8? Serius? Itu kamar yang dulu dikunci bertahun-tahun, kok bisa dibuka lagi?" Ia pun menceritakan ulang tentang Mira, mahasiswa tahun 2018 yang tinggal sendiri di kamar itu. Ia dikenal tertutup dan sering mengurung diri. Suatu malam terdengar teriakan panjang dari kamar tersebut. Saat didobrak, Mira sudah tidak bernyawa, tergantung di dalam lemari dengan tali tambang yang dililitkan ke gantungan baju. Namun yang paling menyeramkan sebelum kematiannya, beberapa penghuni sempat mendengar suara perempuan menangis dari dalam kamarnya. Bahkan melihat bayangan hitam berdiri di balik tirai. Setelah kejadian itu, kamarnya dikunci dan dibiarkan kosong. Setelah mendengar cerita itu, rasa takutnya mulai tumbuh. Yuli tidak bisa berpikir logis lagi. Gangguan di kamar semakin menjadi. Malam-malam diisi oleh suara tangisan, ketukan lemari, dan kini suara langkah kaki dari dalam kamar. Padahal Yuli tinggal sendiri. Langkah itu seperti suara telapak kaki basah yang menapak di lantai. Sangat pelan, namun jelas. Lalu berhenti tepat di depan tempat tidurnya. Suatu malam Yuli baru saja memejamkan mata. Cermin di atas meja riasnya mendadak berembun sendiri.
Di sana muncul gambar hembusan nafas yang entah bagaimana terbentuk. Jantungnya terasa berhenti. Yuli mengambil tisu, mencoba menghapus gambar itu. Tapi jejaknya tetap menempel. Sejak saat itu, Yuli mendengar suara-suara lain. Suara pelan yang menyebut-nyebut namanya dari balik lemari. Kadang suara itu tertawa kecil, kadang menangis, kadang marah. Ada malam di mana Yuli terbangun dengan posisi tubuh terbalik dari arah Yuli tidur. Dan semua barang di meja terjatuh ke lantai tanpa alasan. Tapi kejadian paling mengerikan terjadi 3 malam kemudian. Sekitar pukul 3 dini hari, Yuli terbangun karena merasa napasnya sesak. Saat membuka mata, Yuli melihat sesuatu berdiri di samping ia tidur. Sosok perempuan, rambutnya panjang menjuntai menutupi wajahnya. Mengenakan baju putih lusuh yang robek-robek. Kakinya mengambang pelan, lalu perlahan menoleh ke arahnya. Matanya merah menatap tajam dari sela rambut. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengangkat tangan menunjuk ke arah lemari. Yuli menjerit sekuat tenaga dan keluar dari kamar, berlari ke lantai bawah tanpa sempat membawa apapun. Paginya, Yuli kembali ke kosan bersama 2 temannya, Bella dan Fikri. Mereka pikir Yuli hanya stres atau kurang tidur, tapi Yuli memaksa mereka untuk ikut naik ke kamar. Begitu masuk, udara kamar langsung dingin seperti kulkas. Padahal hari itu panas terik. Lemari itu masih berdiri di tempatnya. Yuli menunjuk ke arahnya dan berkata, "Ada sesuatu di situ." Yuli yakin. Fikri mencoba mengetuk bagian dalam lemari, lalu memperhatikan bagian lantainya yang terasa aneh. Kayunya lebih tipis dan bergema ketika dipukul. Fikri berinisiatif membongkar papan di atas lemari. Setelah mencungkil cukup dalam, Fikri menemukan lubang kecil dan di dalam lubang itu ada satu boneka tua dengan rambut manusia yang dililit benang merah. Boneka itu diletakkan di atas bantal kain lusuh yang penuh noda darah. Di sebelahnya ada toples kecil berisi potongan kuku, sisa gigi, dan selembar kertas dengan tulisan yang sudah pudar namun masih terbaca. "Jika gagal, jiwamu akan dikunci dalam lingkaran. Kau tak akan bebas kecuali kau temukan penggantinya." Kami semua terpana. Itu bukan bunuh diri biasa. Mira mungkin sedang menjalani semacam ritual pesugihan. Tapi ritual itu gagal dan nyawanya menjadi tumbal. Ia terjebak dalam lemari itu, sukmanya terperangkap. Setelah penemuan itu, Yuli pindah. Kamar nomor 8 kembali dikunci oleh ibu kos, bahkan dipaku dari luar. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Penghuni lain mulai mengeluh. Mereka bilang sering mendengar tangisan di malam hari. Beberapa mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di tangga lantai 2. Bahkan ada salah satu anak baru mengaku melihat sosok perempuan yang duduk di depan pintu kamar nomor 8 dan tersenyum aneh. Kamar nomor 8 kini dianggap angker. Tidak ada yang berani mendekat. Tapi cerita tentang Mira terus hidup, terutama di antara para penghuni baru yang penasaran dengan kisahnya. Dan mereka yang terlalu penasaran kadang mulai mendengar suara bisikan dari balik pintu itu. "Mira."